Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian tetap menjaga semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bab baru, yaitu tentang mutasi. Nah, apa yang kalian ketahui tentang mutasi? Ini ada gambar ilustrasi sebuah DNA yang sedang mengalami pembelahan dan dia membuat bersintesis protein sehingga harusnya berpasangan dengan apa dan terjadi perubahan, intinya itu. Nah, mutasi ini dapat terjadi pada tingkat gen dan juga pada tingkat kromosom. Kalau pada tingkat gen ada mutasi tak bermakna, ada mutasi ganda 3, mutasi bingkai. Kalau ini hanya disebut tak bermakna biasanya karena mutasi itu ada pada satu titik gen saja sehingga tidak mempengaruhi proses asam amino yang keseluruhan. Nah, mutasi kromosom itu berarti terjadi perubahan pada jumlah kromosom. Ada biasanya kalau yang tepat itu disebut dengan euploid. Nah, ini bisa berubah menjadi aneuploid, itu berarti menjadi monoploid, triploid, dan tetraploid. Ini ada konsep yang Ibu luruskan. Ada kalau aneuploid itu biasanya seperti monoploid, triploid, tetraploid. Kalau euploid itu adalah biasanya yang normal, yaitu diploid. Nah, kemudian yang di sini disebut aneuploid itu seharusnya adalah aneuploidy, di mana mutasi terjadi di mana gagal berpisah pada bagian-bagian dari sepasang kromosom yang homolog, ya, atau non disjunction, sehingga terjadi monosomi, trisomi, tetrasomi gitu ya. Jadi kalau misalnya ini terjadi pengurangan satu kromosom saja, misalnya kalau monosomi berarti 2n-1, kalau misalnya trisomi berarti 2n plus 1, nambah 1 gitu ya. Nah, selanjutnya mutasi karena perubahan struktur kromosom. Ini ada istilah delesi, duplikasi, translokasi. Ini lebih banyak ke konsep ya. Kalau delesi berarti kromosomnya patah atau hilang sebagian gen. Kalau duplikasi berarti ngedouble, ya, bertambah pada setiap kromosomnya. Kalau translokasi itu bertukar segmen dengan non-homolognya, maka ini sebetulnya kalau translokasi membutuhkan 2 kromosom yang berbeda. Peristiwa translokasi ini juga bisa mengakibatkan kanker. Nah, ini ya kalau dilihat dengan gambar seperti ini kira-kira delesi ada hilang ya D-nya, kemudian duplikasi ada yang ngedouble gitu kan. Inversi bertukar. Kalau translokasi itu berarti membutuhkan 2 kromosom. Nah, ini istilah selanjutnya, mutasi karena perubahan struktur kromosom. Inversi yang tadi, isokromosom, katenasi. Berdasarkan tipe sel yang mengalami mutasi, mutasi itu bisa terjadi pada sel somatik dan bisa juga terjadi pada sel germinal atau gonosom. Ya, kalau pada sel somatiknya mengalami mutasi perubahan, kita pernah bahas pada bab hereditas pada manusia, maka berarti perubahan itu akan lebih terlihat gitu kan dalam fenotip, dalam wujud keseluruhan, karena jumlah sel somatik ini sangat banyak. Sedangkan kalau mutasinya terjadi pada sel germinal biasanya atau gonosom itu biasanya terjadi kelainan pada fungsi sel kelamin tersebut. Kemudian berdasarkan sifat genetiknya ada yang mutasi dominan, ada yang mutasi resesif. Ya, ada mutasi dominan adalah memiliki pengaruh yang tampak dalam keadaan heterozigot. Ya, artinya percampuran. Sedangkan mutasi resesif tidak akan diketahui selama dalam keadaan heterozigot. Jadi ini bisa aman saja. Kalau misalnya dia pada saat homozigot, terutama resesif, maka itu akan terlihat efeknya.
Nah, mutasi juga ada yang disebut mutasi maju kalau mutasi fenotip normal menjadi tidak normal. Misalnya dari orang tuanya normal menjadi tidak normal pada anaknya, maka disebut dengan mutasi maju. Kalau mutasi balik berarti kebalikannya. Nah, berdasarkan kejadiannya ada mutasi alami dan mutasi buatan. Ini nanti biasanya umumnya adalah terjadi spontan, kebetulan dan jarang terjadi. Kita tidak bisa memprediksi bahwa sel anak nanti akan memiliki apakah kromosom yang normal atau tidak. Nah, kita tidak tahu karena itu terjadi secara spontan. Tapi bisa juga ada mutasi yang dibantu dengan sengaja oleh manusia. Ini biasanya terjadi pada tumbuhan, direkayasa sedemikian rupa supaya menghasilkan suatu hal baru, suatu zat baru yang diinginkan. Kemudian faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi diantaranya adalah radiasi, mutasi kimia, suhu. Kamu mungkin pernah mendengar ada kasus semacam radiasi di air laut sehingga mempengaruhi kondisi genetis ikan di sekitarnya, sehingga yang makan ikan tersebut ikut bermutasi di dalam tubuhnya sehingga mengalami perubahan pada sel anaknya. Ya, ini terjadi di Jepang dulu. Nah, mutasi pada manusia ya itu umumnya mengalami atau menyebabkan suatu kelainan. Ya, kelainan atau hal yang merugikan, intinya gitu. Kalau mutasi gen, contohnya seperti kasus sickle cell anemia, itu yang pernah kita bahas kemarin, di mana sel darah merahnya berbentuk bulan sabit. Nah, kalau mutasi yang diakibatkan oleh kromosom itu akan melahirkan keturunan yang bermacam-macam. Di sini ada beberapa contoh, ada sindrom Turner. Penemunya adalah Turner, di mana kromosom kromosom seksnya cuma satu. Harusnya kan kalau nggak XX, XY gitu ya. Nah, ini cuma satu, maka bukan 46 kromosomnya tapi cuma 45 ya. 45X0 gitu ya. Jadi biasanya dia itu adalah wanita, tapi tinggi badannya pendek, alat kelaminnya tidak berkembang, kemudian tumbuh daging di sisi leher dan keterbelakangan mental. Ya, nanti diperhatikan bahwa salah satu ciri umum dari kelainan atau mutasi kromosom ini adalah kelainan mental. Yang kedua adalah sindrom Klinefelter, di mana karyotipenya adalah 47XXY, artinya kromosomnya lebih, ini 2N+1 ya, 2N+1, di mana kromosom seksnya bertambah 1. Dia itu adalah pria, kemudian memiliki ciri rambut badannya tidak tumbuh ya. Ciri rambut badannya tidak tumbuh, tapi dia juga tumbuh payudara, rambutnya kurang, suaranya seperti wanita, testis kecil dan tuna mental. Ya, dia steril, mandul. Kemudian selanjutnya adalah sindrom Jacobs. Sindrom Jacobs ini kromosomnya 47 juga, tapi XYY. Ya, dia memiliki ciri yang unik, yaitu tubuhnya normal ya, tapi biasanya lebih tinggi, antisosial dan agresif. Jadi tidak dikatakan bahwa dia itu adalah tuna mental dan mandul, maka dia bisa saja menikah dan melahirkan keturunan yang seperti ini. Kemudian selanjutnya ada sindrom Down. Sindrom Down biasanya lihat mata sipit, miring ke samping, bibir tebal, lidah menjurul, IQ-nya juga rendah, biasanya di bawah 40. Kemudian karyotipenya adalah 47XX+.
plus 21. Artinya terdapat penambahan pada autosom pada kromosom tubuh nomor 21. Ya, pada nomor 21. Ini biasanya juga kayak mongolisem gitu. Ya, jadi dan dia yang biasa memiliki dan dia hidup panjang, biasanya kita lihat seperti yang idiot mengenalnya seperti itu, padahal dia adalah sindrom Down. Selanjutnya ada sindrom triple X atau metafemale, ya, di mana kromosom seksnya X-nya itu ada 3, ya. XX itu perempuan, tapi XXX bukan berarti super perempuan, tapi metafemale ini ternyata memiliki kelainan, memiliki ciri tubuh tinggi, kelainan ovum, kepala kecil, disleksia, dan payudara tidak berkembang, menstruasi tidak teratur, gangguan mental, dan biasanya umurnya tidak panjang. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sindrom Patau. Sindrom Patau ini kromosomnya adalah 47 juga, tapi pada autosom, ya. Pada autosomnya bertambah nomor 13-nya itu autosom nomor 13 bertambah. Jadi 47XX plus 13 atau 47XY plus 13. Artinya sindrom Down, sindrom Patau itu bisa terjadi pada laki-laki ataupun pada perempuan. Tapi yang sindrom Patau ini lebih parah karena nomor kromosom 13 itu adalah besar sehingga gennya sangat banyak. Dia mengakibatkan kejahatan yang sangat fatal, polidaktil, mata kecil, celah bibir, kelainan otak, jantung, ginjal dan usus, cacat mental, tuli, ya, dan biasanya usianya tidak panjang. Nah, dilihat dari sisi positifnya, mutasi juga bisa ada gitu ya untuk manusia. Contohnya untuk meningkatkan hasil panen, produksi pangan seperti gandum, tomat, kacang. Maka manusia mencobakan suatu rekayasa genetika yang membuat gen dari suatu tumbuhan itu bermutasi. Kemudian juga untuk meningkatkan produksi antibiotik. Ya, kemudian kalau misalnya sederhananya kita pernah melihat ada semangka tanpa biji seperti itu ternyata hasil mutasi juga. Jadi si kromosomnya dimutasikan dibantu dengan rekayasa genetika supaya menghasilkan buah tanpa biji. Ya, ini plus minus, ini berimplikasi positif negatif. Jadi dilihat dari unsur manakah kita memperbesar maknanya gitu ya. Kalau misalnya dilihat dari fungsinya untuk manusia mungkin positifnya ada, tapi dilihat dari keturunan dari generasi tanaman itu sendiri, dia tidak bisa menghasilkan keturunan dari biji, ya. Demikian penjelasan Ibu tentang bab mutasi. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pencerahan yang baik. Seandainya masih ada yang belum jelas, kalian bisa browsing di materi yang lebih luas lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.